teman-teman akan menjelaskan mengenai bullying. Langsung saja ke pengertiannya. Bullying ialah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara fisik, verbal maupun emosional yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang merasa dirinya lebih kuat daripada si korban. Kemudian jika kita lihat pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di sini dijelaskan bahwasanya kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan pengertian dari bullying yang saya kemukakan tadi, jika dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwasanya bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dari bullying tersebut. Yang pertama, dari penyebab bullying dari sisi korban. Yang pertama ada penampilan fisik. Penyebab bullying pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik. Ketika seorang anak penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak lain pada umumnya, para bullying dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Penampilan fisik berbeda dapat meliputi kelebihan atau kekurangan berat badan, menggunakan kacamata, menggunakan behel, menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren seperti anak-anak lainnya. Yang kedua, ada ras. Ini terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Yang ketiga ada orientasi seksual. Orientasi seksual seseorang berbeda, dan umumnya seorang anak baru menyadari orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja. Bahkan di beberapa negara yang sudah tidak asing dengan isu LGBT, seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian, gay, dan transgender seringkali mendapatkan perilaku bully. Hal ini yang membuat seseorang cenderung menyembunyikan orientasi seksualnya. Yang keempat, ada terlihat lemah. Nah, penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak suka melawan. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. Yang kelima, terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban bullying. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat terlihat lemah dan membuat bully berpikir dapat mendominasi mereka. Lalu penyebab bullying dari sisi pelaku. Yang pertama ada memiliki masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi bully adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Pada anak-anak, penyebab seperti perkalian berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. Sedangkan untuk orang dewasa, masalah dengan pasangan juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya perasaan tidak berdaya. Lalu yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Beberapa kasus menunjukkan pelaku sebenarnya juga menjadi korban. Contohnya seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lemah dari dirinya. Yang ketiga, rasa iri pada korban. Rasa iri ini muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seseorang juga mungkin melakukan bully untuk menutupi jati dirinya sendiri. Yang keempat, kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku bullying. Ketika seorang anak melihat anak lain berbeda dalam hal seperti ras, agama, dan orientasi seksual, karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah. Mereka juga beranggapan bahwa menjadikan anak yang berbeda tersebut sebagai sasaran adalah hal yang benar. Yang kelima, mencari perhatian. Terkadang pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan, karena sebenarnya apa yang dilakukannya adalah mencari perhatian. Yang keenam, kesulitan mengendalikan emosi. Anak yang kesulitan untuk mengatur emosi dapat berpotensi menjadi pelaku.
Ketika seseorang merasa marah dan frustasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa juga dilakukan. Yang ketujuh, berasal dari keluarga yang disfungsional. Tidak semua anak dari keluarga disfungsional akan menjadi pelaku bullying. Namun hal ini kerap terjadi. Sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Mereka kemungkinan juga sering melihat orang tuanya bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir, kurangnya empati. Ketika melihat korban, pelakunya tidak merasa empati pada apa yang dirasakan korban. Sebagian mungkin justru merasa senang ketika melihat orang lain merasa kesakitan. Semakin mendapatkan reaksi yang diinginkan, semakin pelaku bully senang melakukan aksinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perlindungan hukum bagi korban bullying. Jadi perlindungan hukum ini terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, negara di sini memberikan perhatian dan juga perlindungan anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya. Maka ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1A menyatakan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Nah, penanganan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, penegakan hukum dan pelindungan terhadap anak harus dapat dilaksanakan secara lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pendampingan hukum terhadap anak korban bullying. Sejatinya, apabila kita ketahui, pemerintah sudah menyediakan beberapa lembaga yang akan mengakomodir terhadap pendampingan hukum untuk anak korban bullying itu sendiri. Di mana yang pertama, yakni adanya kepolisian. Yang kedua, yakni KPAI. Yang ketiga, yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang keempat, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat. Dan lembaga-lembaga lainnya yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tahap-tahap pendampingan hukum untuk anak korban bullying itu sendiri terdiri dari berbagai macam langkah, di mana sekali lagi untuk mengatasi kasus anak korban bullying itu sendiri harus dilaksanakan secara hati-hati dan tidak dapat langsung kemudian kepolisian melakukan penyidikan terhadap anak korban bullying. Sehingga untuk memastikan hal tersebut, maka beberapa lembaga untuk bisa sampai ke tahap kepolisian yakni jalur litigasi, maka perlu beberapa tahap untuk bisa sampai kepada hal tersebut. Mengingat untuk membawa kasus bullying ke jalur litigasi itu sendiri sepenuhnya diserahkan kepada korban dari bullying itu sendiri. Yang pertama, nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara medis ke rumah sakit yang ada di daerah tersebut dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga. Misalnya, lembaga swadaya masyarakat akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk bagaimana melakukan pemeriksaan secara medis terhadap anak korban bullying itu sendiri untuk memastikan keadaannya dari segi psikis. Yang kedua, ketika kemudian anak dari korban bullying itu sendiri menghendaki adanya jalur litigasi terhadap kasusnya, maka nantinya lembaga-lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah akan melakukan pendampingan hukum dari mulai penyidikan, penyelidikan, sampai ke persidangan untuk menjamin mental dari anak itu sendiri, mengingat kita ketahui bahwa untuk anak tersebut menghendaki masuk ke jalur litigasi, maka tidak semua anak memiliki mental yang kuat menghadapi ketegangan dari proses persidangan itu sendiri. Maka perlu dilakukan bimbingan konseling yang akan dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat, KPAI yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, nantinya LSM misalkan akan melakukan koordinasi dengan orang tua. Banyak orang tua merupakan pendidikan dini dari anak korban bullying itu sendiri untuk memastikan keseharian dari anak-anak tersebut.
Lalu akan dilakukan sosialisasi preventif dan represif dari lembaga-lembaga yang ada untuk melakukan pencegahan bullying dan mengatasi kasus bullying yang sudah terjadi. Dan yang terakhir, nantinya pemerintah akan melakukan jaminan dengan memberikan sanksi yang jerah dan menjamin alat bukti untuk memberikan stimulus terhadap saksi-saksi agar tidak membungkam bukti-bukti yang sudah dilakukan, yakni dengan memberlakukan pemberian reward terhadap saksi-saksi tersebut ketika nantinya anak korban bullying menghendaki adanya jalur litigasi. Di sisi lain, ketika kemudian anak tersebut tidak menghendaki adanya jalur litigasi, bukan kemudian nantinya lembaga akan berdiam saja, tapi nantinya lembaga akan melakukan pendampingan melalui bimbingan konseling dan koordinasi dengan orang tua untuk menjalin pengawasan dan keamanannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan bullying dalam perspektif sosial. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan bullying yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu memperkuat pengendalian sosial. Cara yang dimaksud dengan memperkuat pengendalian sosial yaitu cara yang dilakukan pendidik kepada seseorang yang melakukan penyimpangan. Penyimpangan di sini dimaksudkan adalah penyimpangan dalam perilaku. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan budaya meminta maaf dan memberi maaf. Yang selanjutnya yaitu menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Yang selanjutnya memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Yang selanjutnya meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antara siswa dalam sekolah. Yang selanjutnya, melakukan sosialisasi tentang bahaya bullying. Yang selanjutnya yaitu memberikan pengawasan dari orang tua terhadap anak. Karena pengawasan dari orang tua yang ada di rumah itu penting untuk mengawasi anak-anaknya, perilaku anaknya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu membuat efek jerah terhadap pelaku bullying. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.